sembarang. Niki wong ngalim-ngalim punya kekuatan doa, punya ilmu ya sampun istikharah. Siapapun nanti sing didhawuhne Mbah Yai, jenengan nderek saya. Lamun orang nderek duwe pilihan lain, menengok. Ojo ngrasani Mbah Yai. Hasbullah. Mbah Wahab niku nderek koalisi Nasakom, Nasional Agama Komunis. Mbah Wahab masuk di situ. Ojo dituduh Mbah Wahab nuduh komunis, dukung PKI ora. Mboten. Tugas niku warga Indonesia yang terlalu kiri. Alon-alon dirangkul, disuwuk, didongani, ajak ke tengah. Dan hari ini mereka yang dulu X65, anak putune wis padha salat lho saiki. Anak putune wis mondok lho saiki. Kuwi hasilnya Mbah Wahab masuk dalam Nasakom bukan untuk mendukung PKI, gendeng apa mendukung PKI, tapi dalam rangka ngemong wong terlalu kiri, ditarik agak ke kanan, nasionalis tapi ya sholat, loh. Tapi Mbah Hasyim rangkul kanan, Mbah Hasyim Asari malah mlebu ning Masumi, jadi tokoh Masumi ketika itu. Ning Masumi ana Wahabine padahal. Apa Mbah Hasyim dukung Wahabi? Ora mungkin. Tapi diemong jihad-jihado, dakwah tabligh akbar, tapi yo kudu tetep NKRI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa alihi washabihi ajmain wa ba'du. Saudara-saudaraku sebangsa setanah air yang saya cintai, saya banggakan. Saya ingin memberikan masukan atau koreksi, bolehlah. Koreksi terhadap statementnya Kiai Marzuki Mustamar terkait dengan Pilpres. Jadi beberapa waktu yang lalu ada video beredar Kiai Marzuki Mustamar memberikan ceramah di hadapan banyak orang jamaah, tidak tahu apakah itu jamaah pengajian di pondoknya atau di tempat lain. Tapi intinya temanya, topiknya adalah menjelang Pilpres. Pada ceramah itu Kiai Marzuki Mustamar meminta kepada jamaah yang hadir untuk ikut saja dengan apa yang akan diarahkan oleh kiainya masing-masing. Untuk ikut dan tidak usah protes, tidak usah mengkritik atau melawan apa yang akan didhawuhkan atau akan diinstruksikan oleh kiainya masing-masing. Karena pasti kiai-kiai, bahkan dicontohkan Kiai Poso, Kiai Lirboyo sudah menakar, sudah punya pertimbangan tertentu di dalam memilih calon presiden. Oke, sampai di sini saya kira tidak ada masalah dan itu hak saja. Hak dari masing-masing kiai dan santrinya, pengikutnya, jamaahnya untuk menentukan pilihan calon presiden sesuai dengan arahan kiai masing-masing atau sesuai hati nurani masing-masing. Monggo aja, tidak ada masalah. Tapi yang menurut saya agak masalah adalah ketika kemudian Kiai Marzuki Mustamar memberikan contoh analogi peristiwa ketika Mbah Hasyim As'ari dulu bergabung dengan Masumi, satu, yang kedua ketika Mbah Wahab Hasbullah bergabung dengan sistem pemerintahan Nasakom. Masalahnya adalah argumentasi politik yang disampaikan oleh Kiai Marzuki Mustamar menurut saya adalah out of context, tidak sesuai dengan konteks situasi politik dan semangat Mbah Hasyim, Mbah Wahab saat bergabung dengan Masumi dan Nasakom itu. Out of context-nya apa? Kiai Marzuki Mustamar menceritakan bahwa mengapa Mbah Hasyim As'ari, mengapa Mbah Wahab Hasbullah memutuskan bergabung dengan Masumi, dengan Nasakom. Itu dengan tujuan ingin berdakwah, ingin
ngomong ingin agar orang-orang Wahabi yang ada di Masyumi bisa ikut sesuai atau mengikuti apa yang menjadi prinsip-prinsip di dalam ajaran NU. Begitu juga ketika Mbah Wahab Hasbullah bergabung dengan sistem pemerintahan Nasakomnya Bung Karno ketika dengan tujuan ingin agar bisa berdakwah dengan orang-orang PKI di situ. Menurut saya ini out of context dari sejarah perpolitikan saat itu. Mbah Hasyim Asy'ari ketika itu tahun pasca kemerdekaan, di menjelang tahun 50-an lah. Tahun-tahun itu Mbah Hasyim Asy'ari dipercaya menjadi ketua Masyumi. NU bergabung dengan Partai Masyumi. Karena memang saat itu partai politik seluruh ormas Islam yang ada diwadahi dalam satu wadah Masyumi. Tidak ada wadah yang lain kecuali Masyumi. Jadi yang ikut Masyumi ketika itu tahun 50-an tidak hanya NU tapi juga Muhammadiyah, PSSI, Syarikat Islam, lain-lain. Ada sekitar 20-an lah ormas Islam bergabung dalam satu partai namanya Masyumi. Karena memang itu tuntutan politik negara ketika itu. Hanya itu wadahnya, tidak ada yang lain. Jadi bukan dalam konteks seperti yang tadi Kiai Marzuki Mustamar ceritakan. Itu tujuan. Tidak ada alternatif lain. Jadi beda kalau dengan dianalogikan peristiwa hari ini, misalkan PKB bergabung dengan PKS, beda jauh. Dan konteksnya tujuannya ketika itu adalah bagaimana agar NU punya berperan di dalam negara, sistem pemerintahan negara. Hanya itu jalan. Jadi dalam konteks tujuannya ketika itu menyelamatkan NU agar bisa berperan di negara. Bukan ambisi kekuasaan. Lah apakah Caimin hari ini bergabung dengan PKS Group dalam konteks menyelamatkan NU? Silakan dijawab sendiri. Yang kedua ketika Wahab Hasbullah memutuskan bergabung dengan sistem pemerintahan Nasakom. Itu tahun 60-an. Nasakom itu singkatan nasionalis, agamis, dan komunis. Itu keputusan Presiden Bung Karno menyederhanakan seluruh partai politik hanya tiga unsur. Nasionalis yakni PNI, agamis pokoknya seluruh yang berbau agama di situ. Kemudian PKI, komunis, disingkat Nasakom dalam sistem pemerintahan baru yang dibentuk oleh Bung Karno pasca melakukan dekret Presiden Juli 59. Ketika itu Bung Karno marah membubarkan Masyumi dan lain sebagainya karena orang-orangnya pada berontak kepada negara. Bung Karno bahkan membuat keputusan tegas siapapun yang tidak mau bergabung dengan Nasakom dianggap bertentangan atau melawan Pancasila, dianggap melawan Undang-Undang Dasar 45. Nah, begitu. Jadi konteksnya ketika itu pada saat itu tahun 60-an Bung Karno itu sangat mesra dan sangat dekat dengan Partai Komunis Indonesia karena ketika itu Partai Komunis Indonesia menjadi partai yang sangat kuat. Dan dengan Bung Karno begini, kalau NU ketika itu tidak bergabung dengan Nasakom, tidak mau bergabung dengan pemerintahan, itu bukan bergabung dengan komunis ya, itu pemerintahan, sistem pemerintahan Nasakom dengan tiga partai itu, nasionalis, agamis, komunis. Bukan bergabung dengan komunis, tapi Nasakom itu gabungan dari unsur partai tiga itu. Kalau tidak mau bergabung, maka dicap NU berlawanan melawan Pancasila, dicap melawan Undang-Undang Dasar 45. Nanti masuk dalam kelompok pemberontak kayak DITI yang nggak mau itu, karena berhadapan dengan negara. Jadi konteksnya agar pemerintahan Republik Indonesia ketika itu, agar Bung Karno ketika itu tidak habis-habisan dalam pengaruhnya Partai Komunis. Sehingga NU kemudian dengan dipelopori Mbah Wahab memutuskan untuk bergabung dengan pemerintahnya Bung Karno itu. Bukan dalam konteks ingin mendakwai komunis, bukan. Tapi konteksnya bagaimana menyelamatkan NU dalam sistem negara politik ketika itu. Bukan juga dalam konteks setuju dengan PKI. Faktanya apa? Ketika kemudian tahun 65 PKI memberontak kepada negara.
meletus pemberontakan G13 PKI NU, kemudian yang paling depan bersama TNI ketika itu melawan pemberontakan PKI. Itu artinya bahwa NU ketika itu bukan karena setuju dengan komunis. Tapi bukan pula maksudnya adalah seperti yang diceritakan oleh Romo Kiai Marzuki Mustamar dalam konteks ingin mendakwai orang-orang PKI, kan nggak sempat berpikir ke situ. Situasi politik ketika itu adalah bagaimana menyelamatkan kelompok masing-masing dalam polemik kekuatan-kekuatan yang saling beradu, saling konflik. Bagaimana bisa berebut kekuasaan di negara agar berperan dengan negara. Nggak kober lah, belum sempat mikirin dakwai. Menyelamatkan NU sendiri juga ketika itu luar biasa. NU kan baru saja dihajar habis-habisan oleh Masyumi. Sehingga kemudian keluar mendirikan partai sendiri, partai itu kan dipecundangi oleh Masyumi. Masanya yang banyak NU tapi sama Masyumi paling dikasih kursi berapa gelintir gitu. Tidak diperlakukan tidak adil lah. Ya NU dihina-hina dalam rapat Masyumi. Akhirnya bikin partai sendiri NU. Jadi bukan dalam konteks ngomong kayak tadi dakwai orang-orang Wahabi, orang-orang Masyumi, orang-orang komunis nggak sempat berpikir di situ konteks politiknya gitu. Tapi dalam konteks politik bagaimana NU bisa menyelamatkan warganya di dalam bernegara. Kalau hari ini konteks hari ini apakah seperti itu? Enggak. Apakah Cak Imin gabung dengan PKS, gabung dengan kelompok-kelompok pendukungnya ex HTFPI dalam konteks kepentingan NU? Ya, saya kira jauh sekali konteksnya. Kalau dalam konteks kepentingan NU misalkan, gampang menurut saya. Justru menarik diri, nggak usah ikut gabung dengan mereka, malah selamat. Lah ya mereka nggak bisa nyalon akhirnya kan, kalau PKB nggak gabung dengan PKS dan Nasdem, justru mereka yang akan mati karena kekurangan syarat untuk bisa daftar calon presiden. Itu kalau mau menolong NU malah begitu. Tapi dengan bergabungnya dengan mereka justru malah membantu mereka, membuat mereka eksis. Jauh sekali konteksnya kalau kemudian dianalogikan dengan peristiwa dulu NU bergabung dengan Nasakom dan Masyumi. Loss of contact menurut saya. Mohon maaf, itu saya kira koreksi saya untuk statementnya Kiai Marzuki Mustamar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.